Selamat berjumpa lagi. Pada kesempatan ini saya akan sharing hasil penelitian dengan judul Analisis Sistem Antrian pada Klinik Kecantikan dan Akupuntur sebagai upaya peningkatan efisiensi pelayanan. Teori antrian adalah suatu teori yang membahas mengenai informasi baris penungguan yang diakibatkan oleh melebihnya kapasitas kebutuhan pelayanan dan ketidaksanggupan pelayanan dalam melayani kebutuhan. Nah, struktur sistem antrian dalam penelitian ini yang digunakan adalah single channel, single fase. Di sini adalah hanya ada satu fasilitas pelayanan dengan satu stasiun pelayanan. Setelah selesai menerima pelayanan, individu-individu keluar dari sistem. Dengan gambar sebagai berikut, di sini ada orang yang akan mengantri, masuk dalam antrian, kemudian mendapatkan pelayanan dari fasilitas pelayanan, setelah selesai adalah keluar. Jadi antriannya hanya satu jalur, kemudian fasilitas pelayanannya hanya satu. Itulah yang disebut dengan single channel, single fase. Model satu single channel, single fase ini yang disebut dengan model MM1, yaitu dengan distribusi kedatangan Poisson dan distribusi pelayanan eksponensial. Rumus yang digunakan di dalam model MM1 ini adalah LS. LS ini adalah banyaknya orang dalam sistem, kemudian LQ adalah banyak orang dalam antrian. Kemudian WS adalah lamanya orang dalam sistem, WQ adalah lamanya orang dalam antrian. Kemudian PS ini adalah utilitas, probabilitas utilitas penggunaan sistem. Kemudian panel ini adalah idle-nya dari penggunaan utilitas. Kemudian lambda, lambda itu adalah jumlah rata-rata kedatangan per satuan waktu. Mu adalah jumlah rata-rata pelayanan per satuan waktu. Metodologi penelitian, sumber data yang digunakan adalah data primer dan observasi. Data observasi ini, data primer ini adalah data yang diambil langsung di lapangan. Kemudian data observasi, data pengamatan. Dalam hal ini kedua-duanya digunakan dalam penelitian single fase, single channel. Hasil dari penelitian ini sebagai berikut. Di dalam klinik ini ada dua pelayanan, yaitu pelayanan facial dan pelayanan akupuntur. Pada pelayanan facial di sini adalah diamati jumlah kedatangannya, yaitu dari hari Senin sampai hari Sabtu, berarti ada 6 hari. Ini adalah pengamatan setiap harinya. Kemudian untuk akupuntur ini juga adalah jumlah kedatangan setiap harinya. Dari data ini kemudian diolah, di mana yang pertama adalah mengolah atau menghitung jumlah rata-rata kedatangan. Jumlah rata-rata kedatangan adalah jumlah total kedatangan selama 6 hari tersebut dibagi 6, ya berarti itu adalah 51 dibagi 6 adalah 9 orang per jam. Kemudian untuk akupuntur itu adalah jumlah kedatangannya itu adalah 21 dibagi 6, berarti di sini ada 3, sekian, ya ini dibulatkan menjadi 4 orang per jam. Kemudian rata-rata orang yang dilayani untuk facial itu adalah 60. 60 itu adalah jumlah orang yang dilayani dalam 1 jam, itu dibagi dalam 1 jam dalam 6 hari ya. Kemudian dibagi 6, yaitu 10 orang per jam. Kemudian untuk akupuntur itu jumlah orang yang dilayani dalam 1 minggu dalam 6 hari tersebut dibagi 6, ini adalah 4,2 orang per jam. Kemudian tingkat probabilitas fasilitas pelayanan sibuk, yaitu adalah atau tingkat utilitasnya itu adalah lambda per mu. Ini adalah 9 per 10, berarti adalah lambdanya 9, mu-nya adalah 10. Berarti 0,9, artinya 90%. Artinya penggunaan fasilitas pelayanan untuk facial itu adalah 90%. Kemudian untuk akupuntur, itu lambda per mu-nya adalah 4 per 4,2, sama dengan 0,95 atau 95%. Jadi kalau kita lihat di sini, ini adalah penggunaan utilitas pada pelayanannya ini sudah cukup optimal, yaitu mencapai di atas 90%. Kemudian untuk menghitung banyaknya orang dalam sistem, untuk yang facial itu adalah dihasilkan di sini adalah sebanyak 9 orang, itu 9 per 10 kurang
9 sama dengan 9 orang. Untuk akupuntur itu adalah dihasilkan LS-nya banyaknya orang dalam sistem untuk akupuntur adalah 20 orang. Kemudian banyaknya orang dalam antrian itu ada untuk facial itu LQ-nya adalah 8,1. Kemudian untuk akupuntur LQ-nya adalah 19,9. Jadi kalau kita perhatikan di sini adalah banyaknya orang dalam sistem itu 9, banyaknya orang dalam antrian 8,1. Jadi ini masuk di akal dan penelitian ini dapat diterima. Kemudian demikian juga untuk yang akupuntur, banyaknya orang dalam sistem ada 20 orang, banyaknya orang dalam antrian adalah 19,05. Artinya sistemnya masih masuk di akal, artinya sistemnya masih efektif untuk dilaksanakan. Kemudian waktu rata-rata orang dalam sistem itu hasilnya adalah WS untuk facial itu adalah satu. Kemudian untuk akupuntur itu adalah WS-nya adalah 5. Ya, kemudian waktu rata-rata menunggu orang dalam antrian untuk yang facial itu adalah 0,9. Kemudian untuk akupuntur, untuk WQ-nya, lamanya orang menunggu dalam antrian itu adalah 4,76. Dan dari sini kita bisa analisa bahwasanya waktu orang dalam sistem itu lebih besar dari waktu orang dalam antrian. Untuk yang facial, untuk akupuntur juga demikian. Waktu orang menunggu dalam sistem itu ada 5, itu lebih besar daripada waktu menunggu dalam antrian itu 4,76. Nah, dengan demikian hasil penelitian ini bisa dapat diterima dan masuk di akal, dan juga hasil penelitian ini untuk pelayanan di klinik ini sudah sangat efektif, sudah sangat efisien karena penggunaan utilitasnya 0,9 untuk facial, 0,95 untuk akupuntur. Demikian hasil penelitian dari penelitian antrian di klinik. Semoga sharing hasil penelitian ini menginspirasi dan dapat dikembangkan dan bermanfaat.